Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait pembahasan soal penalaran matematika part 2, di mana soal ini merupakan salah satu soal yang diujikan pada SNBT tahun 2023. Nah, bagi adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi SNBP terus SNBT atau ingin melanjutkan kuliah di tahun 2023, sangat cocok untuk menonton video ini. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe serta sebar ke teman-temannya ya agar mendukung channel ini untuk bermanfaat lagi ke depannya ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, soal yang pertama, diagram tersebut menunjukkan jenis buku di perpustakaan Sari Ilmu. Jadi diberikan diagram seperti ini, sudah ada keterangan di warnanya ya. Banyak buku cerita anak 108 eksemplar. Nah, jumlah buku cerita rakyat dan sains ada. Apakah A, B, C, atau D adik-adik? Nah, ketika berikan soal seperti ini, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, pertama tentu kita harus mencatat apa yang ada di soal, yang diketahui dari soal ya. Karena itu akan membantu dalam penyelesaian soal tersebut ya. Oke, coba kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada banyak buku cerita ya. Banyak buku cerita anak. Nah, berarti cerita anaknya ada 108 eksemplar. Nah, kita lihat di diagram cerita anak itu berapa persen ya. Cerita anak itu warnanya warna hijau ya, 9%. Nah, 9% ini ternyata 108 eksemplar. Pertanyaannya, jumlah buku cerita rakyat dan sains. Rakyat itu yang mana? Cerita rakyat itu yang warna ungu, berarti yang ini. Dan cerita sains ya, jumlah cerita rakyat dan sains. Nah, ini. Nah, berarti ya kita ke yang diketahui dulu. Kita sebelumnya kan kita nggak tahu nih berapa sih total keseluruhan dari buku ini ya. Nah, tapi kita dibantu dengan adanya cerita anak 108 eksemplar. Jadi langkah pertamanya adalah kita mencari berapa total buku yang tersedia ya, supaya kita bisa mencari nanti yang ditanyakan. Nah, pertama kita tulis cerita anak itu misalnya CA ya. Kita tulis CA. Nah, CA ini kan 108 eksemplar ya. 108 eksemplar, di mana persentasenya itu, persentase dari keseluruhannya cerita anak, tadi ada 9% ya. 9% ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari jumlah totalnya, berarti jumlah total misalnya kita tulis tot ya di sini. Tot itu berarti cerita anak ini dikalikan dengan persentasenya, berarti 9/100. 9% kan 9/100 ya, dikali dengan jumlah total. Anggap saja jumlah total ini X, itu hasilnya 108 ya. Nah, karena 9% dari jumlah total itu hasilnya 108 ya, dimana cerita anak itu 108 ya, 9%. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai X-nya. Tinggal kali silang saja kan. 108, kita kalikan dengan 100, naikkan ke atas. 9-nya kita turunkan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang ya. Sudah ke dalam bentuk matematisnya. 108 kita bagi 9. Nah, ini kan 10 bagi 9 kan 1 ya. 9 kali 1, 9. Sisanya 1, 18 bagi 9, 2 ya. Nah, tinggal 2. Kita kalikan dengan 100. Seperti itu. Yang ini kan 2 nih. 12 ya, misalnya. Nah, sehingga 12 kali 100 kan 1200. Nah, berarti jumlah total keseluruhan dari buku yang tersedia ini ada 1.200 eksemplar. Nah, sampai sini paham ya? Ada 1.200 eksemplar. Nah, tujuannya apa sih mencari jumlah total ini? Supaya memudahkan kita dalam mencari jumlah buku cerita rakyat dan sains. Nah, tinggal kita lihat jumlah cerita rakyat dan sains ini berapa persen. Oke. Cerita rakyat tadi kita lihat dari sini, cerita rakyat ini warna ungu 32% ya, adik-adik. Jadi 32%. 32%. Kemudian sains itu ada 16%, berarti kita jumlahkan dia 16%. Berapa sih total persentase keduanya? Seperti itu ya. Nah, ini berapa nih? 2 tambah 6 kan 8. 8 ya. Nah, berarti ada 48% ya keduanya. Jumlah total keduanya ada 48%. 48% dari mana? Dari jumlah total, dari 1.200. Tinggal berarti kita kalikan saja dia. Berarti 48/100 kita kalikan dengan jumlah totalnya 1.200. Gitu ya. Ya udah tinggal dicoret saja nih nolnya. Tinggal 48 kali 12. Nah, ini berapa nih?
Coba kita kali susun ya. 48 kali 12. Berarti 2 kali 8 kan 16. Oke, sisa 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9 kan. 1 kali 8, 8. 1 kali 4, 4. Berarti 6, 7, naik 1 berarti 576. Nah, 576. Nah, jadi jumlah total keduanya ya, buku cerita rakyat ditambah dengan sains itu sebesar 576 eksemplar ya. 576. Nah, poin mana yang benar? Berarti poin yang D ya. Nah, ini yang benar ya, yang D ya. Paham kira-kira adik-adik alurnya? Jadi kakak simpulkan alurnya. Yang pertama, ketika menemukan soal yang seperti ini, langkah awalnya adik-adik menulis yang diketahui ya. Diketahui tadi kan ada buku cerita 108 eksemplar yang kita tulis di sini kan. Nah, persentasenya baru kita cari lagi di gambar. Lihat, cerita anak itu dari keterangan ini cerita anak warna hijau. Warna hijau itu 9%. Berarti cerita anaknya nilainya 9% ya. 9%. Nah, 9% itu maksudnya gimana? Jadi 9% dari total keseluruhannya. Nah, masalahnya di sini kita belum tahu total keseluruhannya. Makanya kita cari dulu dia. 9/100 kali X. X ini kita misalkan nilai total keseluruhan ya dari buku yang ada. Nah, sama dengan 108. Sehingga X-nya sama dengan, kita masukin dia 108 kali silang ya. 100 kali 108. Oke, bagi 9 seperti itu. Nah, dapatlah nilai totalnya. Setelah dapat nilai total, maka kemudian kita cari yang cerita rakyat dan sains ya. Seperti ini caranya. Oke, paham ya adik-adik ya? Nah, begitupun kalau ingin mencari jumlah buku yang lain, tinggal dikalikan saja persentasenya. Misalnya yang novel 25%, ya udah 25% kali jumlah totalnya 1.200. Seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Nah, soal yang kedua, jika hasil panen ikan mujair adalah 30 kg, maka pernyataan yang sesuai dengan diagram tersebut adalah, nah pernyataan mana nih yang sesuai dengan diagram ini ya? Nah, yang diketahuinya ikan mujair. Apakah A, jumlah hasil panen ikan patin dan gurami dah 110 kg, atau B, banyaknya hasil panen ikan nila ada 50 kg, atau C, selisih hasil panen ikan nila dan patin ada 20 kg, atau yang D ya, modus dari diagram hasil panen ikan tersebut adalah lele. Nah, kita harus membuktikan satu persatu pernyataan A, B, C, D ini mana yang sesuai tentu dengan diagram yang tersedia ya. Oke. Yang pertama sama, kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini penting ya adik-adik, tulis yang diketahui untuk memudahkannya. Ikan mujair 30 kg ya. Mujair ya, anggap aja M ya. Mujair ini dia punya 30 kg ya. Oke. Kemudian persentase mujair. Persentase mujair ada 15%. Nah, ini jangan lupa di gambar ini. Persentasenya itu sebesar 15% ya. Nah, ini untuk mencari jumlah totalnya kayak tadi. Nah, jumlah totalnya berarti total ya. Itu 15% per 100 ya. Kita kalikan dengan jumlah totalnya nih X misalnya. Ini sembarang ya hurufnya. Yang penting kita tahu ini X ini adalah jumlah total ya. Itu sama dengan 30 kg ya. Nah, 30 kg ini kan. Nah, sehingga nilai X-nya itu menjadi 30, kita kalikan dengan 100 bagi 15. Nah, itu perkalian silang ya. Nah, 30 bagi 15 kan bisa dicoret nih. Hasilnya 2 kan. 2 kali 100 hasilnya 200. Nah, berarti jumlah total dari ikan ini ada 200 kg ya. 200 kg. Nah, setelah dapat jumlah totalnya ini, kita bisa mencari yang lain gitu sesuai dengan pernyataan A, B, C, D ini. Yang pertama, jumlah hasil panen ikan patin dan gurami ada 110 kg. Nah, apa benar nih? Kita lihat ikan patin berapa persen ya? Ikan patin itu ini ya gambarnya 30% ya. Berarti 30% kita jumlahkan dengan, karena dia bilang jumlah ya, jumlah hasil. Dengan gurami. Gurami itu yang warna ini ya. Nah, ini 10% ya. Berarti tambah 10%. Nah, berarti ini kan ada 40% nih. Nah, apakah benar 40% ini hasilnya 110? Nah, kita coba saja. Berarti 40 per 100 kita kalikan dengan 200 ini ya.
jumlah totalnya. Nah, ini 200 bagi 100 kan bisa coret nih. Nah, sisanya 2 kali 4, 80. Berarti ternyata jumlah keduanya itu 80 kg. Nah, pernyataan yang ini kurang pas. Dia bilang kan 110 kan? Jadi harusnya 80, seperti itu. Nah, kemudian yang B, banyaknya hasil panen ikan nila ada 50 kg. Nah, tinggal lihat nila. Nila ini warna ungu, 20% dia. Nah, tinggal kita kali dia. Nila 20%. Kita kalikan dengan jumlah totalnya ada 200. Nah, tinggal coret kan? Nah, habis 2 kali 2, 40. Berarti harusnya ikan nila ini 40 kg. Sementara di pernyataannya atau di jawabannya 50. Berarti ini salah juga. Oke, sudah 2 tereliminasi ya. Oke, pernyataan yang ketiga, kita lihat yang C ya. Selisih hasil panen ikan nila dan patin ada 20 kg. Nah, kita lihat ikan nila ini berapa persen? Nila ini warna ungu berarti 20% ya. Nila ini 20%, oke. Nila 20%, oke. Kemudian patin. Patin ini warnanya ini ya, berarti 30% ya. Patin itu 30%. Nah, kalau dia ngomong selisih berarti pengurangan ya. Apakah nila kurang patin 20 kg atau patin kurang nila, Kak? Nah, karena ini hasilnya positif, kita mengurangi yang besar, ngurangin yang kecil ya. Berarti patin kurang nila ya. Seperti itu, patin kurang nila itu hasilnya 20 kg ya. Nah, patinnya berapa? 30% kan? Berarti 30 kurang nilainya 20. 20 kita persenkan ya. Itu sama dengan 20 ya. Apakah benar ya? Nah, berarti 10%. Ini tetap kita kali dengan jumlah total ya, yang ini. Jangan lupa persentase itu kan persen dari jumlah total, berarti 10% kita kali dengan 200, ya kan? Apakah benar dia 20? Coba kali. Nah, 2 kali 10, 20. Benar ya? 20 sama dengan 20. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ini benar ya. Berarti jawaban yang pas adalah yang C ya. Nah, kita buktikan bahwa jawaban yang D ini kurang pas. Coba kita lihat dulu. Modus dari diagram hasil panen ikan tersebut adalah lele. Nah, kita lihat. Lele ini berapa persen? Lele 25% ya. Apakah lele ini paling banyak? Jadi kalau dibilang modus, modus itu adalah yang sering muncul ya. Jadi sering muncul itu artinya yang paling banyak. Seperti itu. Nah, modus ini 25%. Sementara ikan patinnya ada yang 30%. Jadi kurang pas. Mestinya jawabannya adalah modus dari diagram hasil panen ikan tersebut adalah ikan patin ya, karena ini 30% lebih besar ya dibandingkan dengan lele yang hanya 25% ya, seperti itu. Nah, paham kira-kira adik-adik ya? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Hasil panen ikan nila 18 kg lebih banyak dari ikan gurami. Jumlah hasil panen ikan lele dan bawal adalah apakah 36 kg atau 90 kg atau C 126 kg atau D 162 kg. Nah, jadi ketika menemukan soal ini jangan terkecoh dengan kalimat lebih banyak dari ya. Jangan sekali-sekali terkecoh ya. Jadi intinya adalah si ikan nila ini 18 kg lebih banyak dari gurami. Artinya nila kurang gurami itu bisa hasilnya 18 kg. Seperti itu selisihnya ya. Jadi nila kurang gurami itu 18 kg ya. Karena apa? Karena kalau nila ini sama dengan 18 kg ditambah gurami. Seperti itu kan kali bahasanya ya. Nah, sehingga nila kurang gurami sama dengan 18. Seperti itu. Nah, kita lihat nila ini berapa persen ya? Nila ini kan warna ini, berarti 25% toh. 25% dikurangi guraminya ini 20%. 20% itu nilainya 18. Nah, tapi jangan lupa ini harus dikalikan dengan jumlah total ya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti 25 kurang 20 itu hasilnya 5% ya, atau 5/100. X itu hasilnya 18. Nah, ini adalah langkah untuk mencari nilai total ya, X ini nilai total dari ikan keseluruhannya, supaya memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan ini, seperti itu ya. Nah, sehingga nilai X-nya, nilai totalnya,
itu 18 kita kalikan dengan 100 kali silang ya, bagi dengan 5. Nah, 100 bagi 5 ini kan bisa kita coret ya, hasilnya 20 ya. Nah, 20 kali 18. 2 kali 18 berapa? 2 kali 8 kan 16. Sisa 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 360. Nah, jadi jumlah total ikan ini adalah 360. Oke. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya, jumlah hasil panen ikan lele dan bawal. Jadi dijumlahin ya. Kita lihat ikan lele itu berapa? Ikan lele 35%. Nah, berarti 35% ditambah dengan bawal. Bawal itu warna hijau 10% ya. 10% itu berapa hasilnya? Berarti 35% tambah 10%. Kita kalikan dengan jumlah total itu 360. Nah, sama dengan berapa nanti? Nah, sehingga 35 tambah 10 berarti 45 kan? 45% kali 360 ya. Nah, ini kan kita coret nih. Nah, 45 bagi 10 berapa nih? 4,5 ya. Nah, sehingga hasilnya 4,5 kita kalikan dengan 36. Berapa nih hasilnya? Coba kita kali di sini ya. 4,5 kali 36 ya. 6 kali 5 kan 30, 0, 3. 6 kali 4, 24 kan. Tambah 3 berarti 27. 3 kali 5 kan 15. 3 kali 4, 12, 13. Oke, 0. Karena satu angka di belakang koma ya, hilang nolnya. 12, 6, 162. Berarti hasil 162 kg. Seperti ini ya. Paham ya kira-kira adik-adik ya? 162 kg. Oke. Paham ya? Oke, nah jadi kurang lebih seperti itulah contoh soal penalaran matematika berdasarkan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemendikbudristek akhir-akhir ini ya. Jadi jangan lupa pelajari yang contoh-contoh soal yang seperti ini, karena ada sedikit perbedaan antara soal SNBT tahun ini dengan tahun sebelumnya ya, supaya adik-adik belajarnya tidak jauh melenceng. Jadi terus ikuti channel ini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.